Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Di jalan kota Toarushi, beberapa pejalan kaki menatap khawatir pada beberapa berandalan yang ngobrol dengan suara keras. 3 orang berkumpul di depan pintu masuk Indomaret. Lalu datang seseorang yang menghampiri mereka. Itu adalah Tesao dengan wajah dipenuhi emosi. Tak berselang lama, di sebuah gang kecil, salah satunya sudah dihajar sama Tesao. 2 orang lainnya ingin membantu, tapi langsung jiper pas dibentak sama Tesao. Orang di depan Tesao berkata kalau dia tidak mengenal orang bernama Jekyll. Tesao berteriak tidak percaya kalau tinju kanannya melayang. Tapi dia tidak mengajar orang di depannya, melainkan pipa di samping muka orang itu. Tesao pergi tanpa bicara. Tak lama kemudian, dia sampai di sebuah taman. Mukanya masih terlihat emosional. Dia mengingat kaos berlumuran darah tadi. Tesao kesal karena sudah berkeliling ke pelosok kota, tapi tidak juga menemukan Jekyll. Tahu-tahu ada seseorang yang menyentuh baunya dari belakang. Tanpa peringatan, Tesao langsung melayangkan pukulan, meski masih bisa dihindari sama orang itu. Shoko berseru kesal, kenapa tahu-tahu Tesao mau hampir memukulnya? Tesao melihat ke arah Shoko dengan tatapan tajam. Murata Shoko nanya, ada apa? Dia bilang, Tesao sekarang mirip sosoknya saat pertama kali Shoko ketemu sama Tesao. Lalu Kawachi Tesao balik badan dan bilang kalau itu bukan urusan Shoko. Tapi bocah itu berteriak kesal dan ngomong dia mencari Tesao karena punya urusan. Shoko bilang kalau Akira dan Kim terluka parah sampai harus masuk rumah sakit. Begitu juga dengan trio SMP Ida. Shoko bilang kalau pelakunya adalah orang yang sama, orang yang dikenal sama Tesao, yaitu Jekyll. Shoko minta agar Tesao menjelaskan siapa orang bernama Jekyll ini. Tesao tidak menduga kalau 2 teman Shoko pun ikut jadi sasaran. Tapi Tesao tetap bilang itu bukan urusan Shoko dan minta agar tidak terlibat. Shoko tidak mau. Dia bilang kalau kelima temannya itu sudah dihajar habis-habisan. Shoko ngomong kalau Tesao tidak mau ngasih tahu alasan kejadian ini, maka Shoko akan memaksanya buat bicara. Tesao menoleh dan bertanya apa Shoko pikir bisa memaksa dirinya. Tampak Shoko tidak ragu sama sekali buat berduel lagi dengan Tesao. Di tempat lain ada Hyoma dan Puji. Mereka sebelumnya mencari Tesao ke warung ramen tapi tidak ketemu. Hyoma nanya apa Puji tahu kira-kira di mana Tesao berada. Sayangnya Puji juga tidak tahu. Hyoma ngomong meski tidak suka, tapi kayaknya mereka terpaksa harus datang ke markas armamen. Baru selesai Hyoma bicara, terdengar suara teriakan dari dekat mereka. Puji dan Hyoma segera mengenali 2 orang yang berada tak jauh dari mereka itu. Ada Shoko yang berteriak kesal dengan beberapa memerah di mukanya. 1 pukulannya bisa dihindari sama Tesao. Begitupun yang kedua. Tesao menunduk dan sedikit maju. Tangan kirinya siap dilayangkan. Lalu terdengar suara pukulan mengenai sasaran. Shoko terjatuh ke tanah dengan hidung dan mulut berdarah. Tesao berdiri menatap dingin ke arah Murata Shoko. Apa kamu sudah paham bocah? Sekarang pulang dan tidur selesai sana, kata Tesao. Shoko malah mengejek kalau serangan Tesao tidak seberapa. Tesao tentu makin geram sama keras kepalanya Shoko. Terdengar suara Hyoma menyuruh keduanya berhenti berkelahi. Tesao sedikit kaget. Ada Puji dan Hyoma yang langsung berkata ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Setelah beberapa saat, Tesao kaget mendengar kabar kalau Akira dan Sato juga kena sergapan dari kelompoknya Jekyll. Puji bilang kalau 2 tulang rusuk Akira sampai patah. Tesao pun jadi tambah galau. Dulu dia pindah ke Toarushi demi melindungi ibu dan adiknya. Tapi sekarang malah ada 7 orang yang jadi korban kebrutalan Jekyll.
Lalu Teso menoleh ke Hyoma, Puji, dan Shoko. Dia berpikir untuk mencegah ketiganya terlibat sama Jekyll. Hyoma nanya, siapa sebenarnya orang bernama Jekyll ini? Teso diam sejenak, lalu minta maaf karena semua insiden ini gara-gara dia. Teso bilang dia yang akan menyelesaikannya sendiri. Shoko berteriak kesal kalau Teso tidak bisa memutuskan seenaknya begitu. Hyoma ngomong, Teso tidak seperti biasanya. Dia penasaran ada hubungan apa Teso sama si Jekyll ini. Melihat Teso diam, Puji minta agar Teso cerita saja dulu tentang Jekyll. Tapi Kawachi Teso malah berseru kalau itu bukan urusannya Puji. Namun bocah berbadan besar itu berteriak kalau dia akan tetap di situ sampai Teso mau cerita. Kenapa kamu ini? Jangan kayak anak kecil. Sudah kubilang ini bukan urusanmu, teriak Teso. Mendengar itu, ekspresi Puji jadi ikut emosi. Lalu dia memukul muka Teso tiba-tiba. Teso kaget dan nanya apa yang dilakukan Puji. Kalau kamu masih setengah sadar, akan kuhajar kamu sampai sadar, balas Puji tak kalah geram. Teso kaget mendengarnya. Puji berkata lagi kalau Teso ini masih belum mengerti juga. Puji ngomong apa Teso tidak ngerti alasan Shoko ingin tahu soal Jekyll. Puji bilang dia juga marah karena Ajira dihajar sampai begitu parah. Tidak mungkin kita ini tenang setelah melihat kondisi teman-teman yang jadi korban. Kalau kamu masih normal, harusnya kamu juga paham. Teriak Puji bikin Teso terpaku mendengarnya. Hyoma bilang kalau Puji ini benar. Dia berkata, mungkin saja memang Teso penyebab insiden ini. Tapi sekarang teman mereka semua ikut terseret. Makanya masalah ini sudah jadi urusan mereka juga. Hyoma bilang, tidak apa-apa kalau Teso tidak mau cerita masa lalunya dengan Jekyll. Tapi dia ngomong, mereka akan tetap ikut mencari si Jekyll ini. Shoko dan Puji mendukung pendapat Hyoma tersebut. Lalu Teso tidak punya pilihan lain. Dia tertawa pelan dan bilang setuju. Terima kasih atas ceramahnya. Maaf yang tadi Puji, juga kamu Shoko. Hyoma minta info tentang orang bernama Jekyll ini. Setelahnya mereka jadi tahu tentang kisah luka di wajah Teso itu. Teso juga bilang kalau Jekyll ini licik dan selalu mengincar kelemahan orang lain. Tapi di sisi lain, dia ini juga kuat. Aku tidak tahu apa bisa menang kalau 1 lawan 1 dengannya, kata Teso. Tentu ketiganya terkejut mendengar hal itu karena mereka tahu sekuat apa Teso ini. Lalu Hyoma mengingatkan bahwasanya satu diserang dalam waktu yang bersamaan dengan yang lain. Berarti setidaknya ada 2 orang lagi yang membantu Jekyll. Puji bilang tidak masalah karena di pihak mereka juga ada 4 orang. Shoko ngomong mereka harus bagaimana karena tidak tahu di mana si Jekyll ini berada. Hyoma bilang dia sudah mencari info tentang Jekyll selama seharian penuh dan menyimpulkan kalau orang itu sudah tidak lagi ada di kota Tuarushi ini. Shoko berpikir kalau Jekyll sudah kembali ke kotanya. Hyoma bertanya ke Teso dari kota mana si Jekyll ini. Teso bilang ada di ujung kota Tokyo. Karena tempatnya cukup jauh, Teso nanya apa mereka masih mau ikut. Dan dijawab dengan yakin, tentu saja mereka akan tetap pergi. Temanku sudah dihajar. Aku jelas tidak akan diam saja, kata Shoko. Dia jauh-jauh datang ke Tuarushi memulai perang, tentu harus kita ladeni, sahut Hyoma. Teso mengingatkan, kalau lawan mereka pasti sudah menyiapkan banyak trik kotor. Puji bilang kalau tekad mereka sudah bulat. Keempatnya pun bersiap buat segera menyambut pertarungan di kota lain. Di markas Jekyll, ada yang nanya apa benar Kawachi Teso akan mendatangi mereka? Toga bilang seharusnya waktu mereka masih di Tuarushi, sekalian saja habisi Kawachi Teso. Jekyll menyaut kalau Teso pasti datang. Dia berkata si bodoh itu pasti tahu sedang dijebak, tapi dia yakin Teso tetap akan datang. Jekyll bilang kalau memang seperti itu sifat Teso. Bahkan Jekyll ngomong kalau Teso tidak akan sendirian, pasti ada beberapa orang yang akan ikut. Toga tampak semangat memikirkan mereka akan terlibat tawuran seru. Tapi Jekyll malah bilang kalau mereka akan ngasih penyambutan terlebih dulu.
Pagi hari di stasiun, beberapa berandalan sudah berkumpul. Jumlahnya lumayan banyak. Lalu keluar dari gerbong kereta, Teso dan kawan-kawan. Keempatnya berjalan keluar dengan banyak pasang mata penumpang melihat ke arah mereka. Begitupun para berandalan yang ada di halaman depan stasiun. Tapi yang mereka lihat adalah 4 orang perempuan dengan wujud yang aneh. Para berandalan itu menatap ngeri melihat 4 penampakan aneh itu. Mereka membiarkan keempatnya lewat. Lalu salah satunya melihat ke arah kertas yang berisi foto Teso dan yang lainnya. Dia ngomong kalau keempatnya tadi itu bukan grup cowok yang dicari. Cuma 4 grup cewek. Dua temannya tidak setuju. 4 makhluk tadi lebih tepat kalau dibilang monster. Sementara agak jauh, Teso nyengir karena mereka berhasil lolos. Puci juga senang. Rencana dari Ajira berjalan lancar. Sedangkan Shoko dan Yoma tampak kesal harus berpenampilan seperti perempuan begitu. Mereka lanjut jalan pergi. Shoko nanya mereka akan ngapain dulu di kota ini. Teso bilang sekarang mereka langsung saja ke tempat Jekyll. Yoma nanya apa Teso tahu di mana si Jekyll berada. Dan Teso langsung menjawab tidak tahu. Yoma bilang agar mereka mencari informasi dulu. Tapi Puji malah menginjak ujung rok dan terpleset. Sialnya dia menubruk Shoko dan bikin rambut palsu di keduanya terlepas. Meski agak jauh, tapi rombongan berandalan tadi masih bisa lihat dengan jelas. Terdengar teriakan marah sambil menunjuk ke arah rombongan Teso. Melihat penyamarannya ketahuan, Teso ngomong agar mereka menghajar pada berandalan itu saja. Tapi Yoma berkata kalau itu akan buang-buang tenaga. Yoma mengajak teman-temannya segera kabur saja. Terjadi kejar-kejaran di jalanan itu. Beruntung setelah beberapa blok dilalui, rombongan berandalan tersebut kehilangan jejak dari Teso dan kawan-kawan. Mereka lanjut mencari ke tempat lain. Dan ternyata Teso dan yang lainnya sembunyi di tumpukan sampah. Puji mengeluh tidak tahan karena baunya. Yoma bilang sepertinya Jekyll menjadikan mereka ini jadi buronan berhadiah. Yoma nanya ke Teso apa tahu tempat buat mereka sembunyi dulu. Baru Teso mikir terdengar seseorang memanggil namanya. Ternyata ada 4 teman masa SMP Teso dulu. Tak lama kemudian di sebuah tempat lain ada Jekyll yang murka mendengar anak buahnya kehilangan jejak Teso. Tampak para berandalan itu ketakutan melihat bos mereka marah-marah. Jekyll ngomong kalau mereka datang cuma buat lapor kegagalan lagi akan dipastikan pulang dengan bawa belur. Mereka pun segera pergi dan bilang akan mencari Teso lagi. Jekyll menggerutu kesal karena ketidakmampuan para anak buahnya. Toga nanya apa yang akan Jekyll lakukan gara-gara kehilangan jejak Teso ini. Yang ditanya diam sejenak, lalu dia berkata, Teso tidak akan selamanya bersembunyi. Jadi mereka cukup terus mencari keberadaan Teso di seluruh penjuru kota. Di tempat lain, Teso sedang mengangkat beberapa barang. Dia sedang membantu pekerjaan seorang nenek. Ternyata rombongan Teso dibawa sama salah satu teman SMP Teso tadi. Sekarang mereka berada di restoran keluarga yang lokasinya ada di pinggiran kota. Teman Teso itu ngomong kecil kemungkinannya Jekyll akan mencari ke tempatnya ini. Lagi pula neneknya juga lagi cedera, makanya butuh bantuan di restorannya ini. Teso bilang kalau si kakek nenek butuh bantuan, dia akan siap membantu. Yuma berseru kesal kalau mereka juga ada di situ dan juga bisa membantu. Si kakek tertawa dan memuji semangat keempat pemuda ini. Dia mengizinkan Teso dan yang lainnya menginap, asalkan tidak keberatan dengan tempat yang seadanya. Teso jadi senang mendengarnya. Kalau kalian suka misoba, kalian juga boleh makan gratis, kata si kakek lagi. Tapi mereka diminta tetap membantu di restoran karena si nenek lagi cuti kerja. Teso jelas tidak keberatan dengan hal tersebut. Besok paginya, Yoma berkeliling kota. Dia menemukan selembar poster buronan mereka yang ditempel di sebuah tembok. Yoma kembali ke restoran misoba. Teso pun nanya ada info baru apa. Yoma ngomong kalau nilai buronan mereka sudah naik jadi 2 kali lipat. Teso terkejut mendengarnya.
dan mengira kalau itu hal yang buruk. Tapi Yoma justru berpendapat sebaliknya. Ia yakin Jekyll sudah mulai frustasi karena tidak bisa menemukan mereka. Jadinya dia harus rela menyiapkan hadiah buronan lebih banyak lagi. Lalu menyusul Sogo yang kembali. Dia melaporkan karena orang-orang yang mencari mereka sudah berkurang banyak. Yoma bilang kalau itu sesuai perkiraannya. Orang-orang yang ditugaskan mencari mereka ini tidak punya informasi yang cukup dan cuma tertarik sama hadiah uangnya saja. Yoma yakin kalau hari ini juga tidak menemukan info, orang-orang itu pasti akan menyerah buat mencari. Teso jadi semangat dan bilang, sekarang gilirannya berkeliling kota. Tapi Yoma langsung melarang, karena menurutnya sosok Teso dan Buci ini terlalu mencolok dan akan susah melakukan penyamaran. Jadi Yoma menyuruh Teso juga Buci buat sembunyi dulu sampai keadaan sudah aman. Teso diam, lalu menoleh ke belakang dan bertanya, apa si kakek butuh bantuan? Kakek itu menjawab agar dibantu menyiapkan bahan-bahan. Sepertinya Teso mau mendengarkan saran dari Hyoma tadi. Di malam hari, Teso yang belum tidur tampak heran melihat sang kakek masih bekerja, padahal restorannya sudah tutup. Kakek itu menjawab, dia lagi menyiapkan bahan dagangan buat besok. Teso bilang ingin membantu, tapi kakek itu dengan panik langsung bilang tidak perlu. Teso jadi bingung. Rupanya si kakek was-was karena tadi siang pas Teso membantu masak, hasilnya malah jadi amburadul. Teso pun duduk di dekat si kakek. Lalu dia memanggilnya. Teso nanya, apa si kakek ini pernah dikhianati sama orang yang dipercaya? Kakek itu bilang, kalau memang hal kayak gitu sangat menyakitkan. Dia ngomong, besok saat Teso semakin dewasa, hal seperti itu akan sering terjadi. Teso nanya, apa yang terjadi dengan si kakek dan para pengkhianatnya itu? Kakek menjawab, kalau ada macam-macam. Ada yang tetap berhubungan baik, artinya sudah dimaafkan. Ada juga yang menghilang entah kemana. Teso nanya, apa si kakek pernah mencari tahu alasannya sudah dikhianati? Si kakek kembali menjawab, kalau ada macam-macam penyebabnya. Ada yang karena memang sudah diniatkan oleh pelaku, ada juga karena kesalahan si kakek sendiri. Teso bilang, dia masih tidak paham kenapa temannya mengkhianati dirinya. Bahkan melampiaskan kemarahan ke orang-orang di dekatnya. Juga teman dari teman Teso pun ikut diserang. Teso bilang itulah alasan dia tidak bisa memaafkan si pengkhianat tersebut. Si kakek sedikit bingung. Teso bisa marah karena teman dari temannya ikut jadi korban. Tentu saja, teman dari temanku berarti juga temanku, kata Teso dengan mantap. Di dekat situ, tanpa diketahui Teso, ada Sogo yang mendengarkan pembicaraan mereka. Si kakek nanya, apa Teso sudah bicara pada si pengkhianat itu? Teso bilang belum. Dan si kakek lanjut ngomong, mungkin saja itu masalahnya. Si kakek bilang, Teso harus coba mengajak orang itu bicara langsung. Dan kalau itu juga tidak berhasil, laki-laki kadang tidak punya pilihan lain selain menggunakan tinju. Si kakek bilang, kalau Teso coba bertarung dengan sungguh-sungguh, mungkin Teso akan merasa lebih baik. Teso terpana mendengar nasihat si kakek yang tidak pada umumnya orang tua bicara. Teso tertawa dan ngomong kalau itu ide yang bagus. Kali ini Teso berkata dengan hati mantap akan segera menyelesaikan semua masalah ini. Terima kasih kek, kata Teso. Akan kuhadapi dia langsung. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago